Halo, saya Lutfi Abdul Khair sebagai kakek Julian Rahman. Halo, saya Rizal sebagai Pak Narto Sigit. Hai, aku Syifa sebagai Dewi, cucu kedua kakek. Halo, saya Sarah sebagai Kang Erbang. Hai, aku Kes sebagai Sari, cucu terakhir kakek. Halo, aku Nashwa sebagai Fahira. Kadang, warisan terindah bukanlah benda yang berkilau, tetapi nilai dan pelajaran yang tersembunyi di balik pilihan sederhana. Seperti yang ditemukan oleh Fahira, Dewi, dan Sari suatu hari sepeninggalan kakek Rahman yang mereka cintai. Buku tabungan. Aku nemu ini. Tabungan kakek, Bank Syariah Al-Amanah Wadiah. Coba lihat. Saldo terakhirnya, astaga, ini jumlahnya banyak banget. Iya sih, tapi mungkin udah nggak berlaku atau udah diambil kakek uangnya. Atau itu cuma kenang-kenangan kakek doang, kan kakek pelupa. Tapi lihat, ini tersusun rapi sama surat-surat tanah. Gimana ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dengar kalian lagi bingung soal buku tabungan almarhum. Iya Pak Narto, kami menemukan ini. Apa kakek pernah cerita? Kakekmu itu dulu teguh prinsip. Ketika ada orang yang ngajak buat kerjasama bagi hasil yang muluk-muluk, dia bilang ke saya, Assalamualaikum, Git. Waalaikumsalam, Git. Sehat, Git? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Duduk. Sibuk banget nih kayaknya, Jul. Lagi ngapain? Saya baru beres menulis laporan keuangan bulan ini, Git, tentang bisnis saya itu loh. Alhamdulillah lancar bisnisnya. Iya. Saya dengar-dengar bisnis beras kamu itu udah mulai berkembang ya? Udah sampai ke kecamatan sebelah? Iya, Git. Pelan-pelan saja. Yang penting jalannya bersih dan cukup buat keluarga. Itu dia masalahnya. Kalau pelan-pelan terus, kapan gedenya? Ini saya ada tawaran kerjasama nih. Modalnya gede. Kita pinjam uang pembiayaan dari bank konvensional, bunganya kecil, untungnya cepat. Mau nggak? Bank konvensional ya? Bunga? Alah, itu mah cuma istilah aja. Semua orang juga pakai. Kalau untungnya gede, bisa nutup bunganya. Kita tinggal fokus produksi doang. Saya tidak mempersoalkan besar kecilnya, Git. Yang jadi masalahnya itu jalannya. Rahman, jangan terlalu serius lah. Dunia bisnis itu soal siapa yang berani ambil resiko. Janganlah bawa-bawa prinsip. Justru karena ini dagang, saya mempunyai prinsip Bapak Sigit Narto. Keuntungan yang dibangun di atas riba akan makan dari belakang. Mungkin akan cepat di awal, tapi bakal berat di akhir. Terus mau sampai kapan kayak gini? Modal kecil, untung tipis, padahal kesempatan ada di depan mata. Saya gak takut usaha ini lambat, tapi saya takut usaha ini tumbuh tapi malah menjerat saya sendiri. Gini Pak Narto, saya memilih bank syariah bagi hasil. Karena untungnya kita bagi, ruginya kita tanggung bersama. Tidak ada tekanan dan tidak ada juga yang dizolimi. Idealis banget sih. Mungkin itu idealis, tapi itu yang menjaga tidurku tetap tenang. Saya tidak mengejar usaha yang paling besar, Git. Justru saya mengejar usaha yang paling halal. Ya sudah, semoga pilihanmu benar. Narto, harta yang halal itu harus disalurkan dengan jujur, tidak untuk berjudi. Dia anti banget sama yang namanya riba. Berarti uang yang ada di tabungan itu masih ada dong?
Bisa saja. Coba saja tanyakan ke banknya. Dulu kakekmu memilih bank syariah karena prinsipnya wadiah, seperti menitipkan sesuatu pada orang yang jujur. Bener juga sih kak, gimana kalau kita cek ke banknya langsung biar kita tahu kalau itu masih bisa digunakan atau tidak. Ya ini harus kita klarifikasi, ini soal keamanan harta kakek. Assalamualaikum, ada yang bisa saya bantu? Kami baru menemukan buku tabungan ini dan nominal terakhirnya lumayan besar, kira-kira masih aktif gak ya? Boleh saya cek dulu. Setelah saya cek, ternyata tabungannya masih aktif ya. Hah? Masih aktif? Ini kan udah 10 tahun gak ada transaksinya. Ini adalah salah satu keunggulan dari produk Wadiah. Dengan titipan nasabah akan kami jaga tanpa batas waktu. Lalu apakah dananya terpotong administrasi? Ada biaya penitipan yang kecil, tetapi melihat saldo dari Bank Hikman ini cukup besar ya, jadi bank secara sukarela memberikan hibah yang nilainya melebihi biaya admin. Bisa dilihat. Hah? Boleh dilihat. Saldo akhirnya malah lebih besar daripada saldo terakhir yang dicatat kakek. Hibah, bukan bunga. Betul Kak, jadi ini tuh bukan bunga. Bunga itu pasti dan diperjanjikan di awal perjanjian. Hibah dalam Wadiah ini adalah sebuah pemberian sukarela. Ini tuh sebagai bentuk terima kasih gitu dari bank atas kepercayaan dan amanah yang dijaga. Ini juga gak dijanjiin, terus juga bukan sebuah iming-iming. Ini murni hak prerogatif dari bank. Terus hakikat Wadiah ini juga sebuah akad yang dilandasi dengan kejujuran dan tanggung jawab juga kan. Jadi bank sebagai penerima titipan atau yad al-amanah ini wajib menjaga, bukan menggunakannya secara spekulatif. Keuntungannya berupa hibah adalah bonus kejujuran. Jadi itu adalah bukan tujuan utamanya. Gitu Kak. Berarti kakek memilih produk yang paling aman, menghindari ketidakpastian dan riba, tapi tetap dapat kebaikan. Tepat sekali, prinsipnya amanah. Pertama, baru kemudian hibah. Ini adalah fondasi funding atau penghimpun dana di bank syariah yang paling dasar dan rendah resiko bagi nasabah. Kakek ternyata sangat paham ya. Kalau boleh saya tahu, apa rencana kalian dengan dana ini? Nah Fahira, Nasari, Nadewi, simpanan itu seperti benih. Kalian tanam di tanah yang subur, kemudian jaga. Jangan kalian gali-gali terus, biarlah simpanan itu aman. Tanah yang subur itu di mana, Kek? Di tempat yang menjalankan perintahnya, yang jujur, yang tidak memakan hak orang lain dengan cara yang curang. Nah, menabung itu bukan untuk mengejar berkali-kali lipat, tetapi dengan janji yang samar, dan bukan juga untuk tergoda dengan kata-kata yang manis tetapi nihil ujungnya, tidak jelas. Menabung itu untuk keamanan agar hidup kita lebih tenang, aman, dan juga tentram. Kalau rezekinya banyak, terus dipakai untuk apa kek? Rezeki yang baik itu bukan yang paling besar jumlahnya, tetapi yang paling bersih jalannya. Saat Allah beri lebih, jangan merasa itu sepenuhnya milik kita, itu ada hak orang lain. Gunakan rezeki itu dengan baik dan tertib, dan dahulukan yang wajib. Tidak boleh boros, tapi tidak boleh juga kikir. Ibaratnya seperti air yang mengalir. Jika air itu berhenti, maka ia akan keruh. Dan itu adalah perumpamaan untuk rezeki. Gimana kalau tabungan ini kita pakai buat benerin atap dan bikin masjid di kampung halaman kakek? Boleh juga tuh. Bener juga, biar bisa jadi pahala jariah buat kakek. Mereka pun akhirnya mengerti. Harta karun sesungguhnya adalah prinsip keuangan yang beretika, keamanan mau wadiah, kejujuran dalam akad, dan keberkahan dengan menghindari riba. Warisan kakek Rahman Juliana bukan sekedar angka di buku tabungan, tetapi sebuah kompas hidup bahwa dalam mengelola rezeki, amanah adalah harta yang paling berharga.